Masih di Fintech Week CNBC Indonesia, kita akan bahas dengan detail seperti apa kinerja pendanaan dana syariah Indonesia yang terus bertumbuh meskipun di tengah tekanan pandemi. Kita sudah terhubung bersama dengan founder dan CEO PT Dana Syariah Indonesia, Taufik Al-Jufri. Assalamualaikum, selamat siang Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Alin. Iya Pak, menarik sekali ini mengenai Dana Syariah Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa bedanya dibandingkan dengan platform-platform pendanaan lain yang ada saat ini, Pak. Iya, boleh dijelaskan Pak secara Terima singkat kasih. mengenai Dana Syariah Eh, Indonesia ini. ya, 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 terima kasih. Jadi dengan bahasa yang umum ya, yang awam, karena mungkin pendengarnya bermacam-macam latar belakang, saya menggunakan bahasa yang umum aja. Dana syariah ini secara sederhana bisa kita katakan sebagai aplikasi pendanaan syariah yang bisa di-download di iOS atau Android ya, di mana orang yang memiliki dana lebih itu bisa memproduktifkan dananya dengan skema syariah melalui aplikasi danasyariah.id itu. Jadi pemilik dana bisa download kemudian masuk ke aplikasi itu seperti semudah kita kalau belanja online. Mungkin kalau sebagian besar rakyat Indonesia sudah biasa berbelanja online. Nah, ini semudah itu. Jadi kita menyediakan aplikasi yang masyarakat pemilik dana bisa memproduktifkan dananya di situ, walaupun tidak harus besar, gitu, mulai 1 juta dan seterusnya. Nah, seperti itu kurang lebih Mbak Alin, dana syariah. Oke Pak, kalau boleh tahu seperti apa sih Pak tren pendanaan di Dana Syariah Indonesia untuk tahun 2020-2021 ini di saat pandemi COVID-19 ini masih merebak? Oke, ya di masa pandemi yang kita rasakan masif di Indonesia mulai awal 2020 ya, di situ menunjukkan bahwa skema syariah ini terlihat keunggulannya di saat pandemi. Jadi di saat masa normal itu keunggulan skema syariah itu kurang terlihat, tapi justru di masa pandemi ini keunggulan skema syariah ini kelihatan menonjol karena banyak sekali pelaku usaha yang lesu ya. Nah, dengan kelesuan itu banyak potensi dispute antara pemilik dana dengan peminjam dana, dalam hal ini borrower pelaku usaha. Nah, disinilah skema syariah menunjukkan azas-azas yang sangat tinggi di dalam etika bisnis. Jadi keadilan, bahwa kita mesti adil hak wajiban dari si borrower dan pendana ini seperti apa, itu di secara syariah menonjol kelihatan gitu. Jadi disitulah dana syariah alhamdulillah di 2020 pada saat awal-awal pandemi itu kenaikan pendanaan yang disalurkan melalui aplikasi dana syariah itu meningkat dibanding tahun sebelumnya lebih dari 300% atau lebih dari 3 kali lipat dibanding peningkatan pendanaan di fintech konvensional yang juga meningkat drastis, yaitu dari tahun 2019 ke tahun 2000 itu peningkatannya 113%. Nah, yang syariah, dana syariah itu 300%. Jadi kita lihat pertumbuhannya luar biasa yang skema syariah. Kurang lebih begitu, Mbak Alim. Phenomenal growth justru ya Pak ya di masa pandemi semakin tadi menunjukkan keunggulannya apa untuk pendanaan syariah. Selain fokus di segmen properti, Dana Syariah Indonesia ini ke depannya atau saat ini ada segmen apa lagi nih Pak yang potensial menjadi target pendanaan dari Dana Syariah Indonesia ke depannya? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari sisi sektor bisnis properti ini punya sektor ikutan sekitar 179 subsektor lainnya. Jadi kalau kita fokus aja di sektor properti, maka akan ada dampak ikutan yang positif ke 178 subsektor yang lain. Jadi dengan fokus di sektor properti saja, dana syariah sudah akan sibuk sekali gitu. Dan alhamdulillah memang karena kami Dana Syariah ini punya pengalaman lebih dari 12 tahun di sektor properti, maka rencananya kita akan mendalami
layanan-layanan yang masih berkaitan dengan sektor properti, yang mana kita tahu itu ada 178 subsektor lainnya yang akan ikut terdampak positifnya. Jadi kita akan mendalami dulu yang masih di sektor properti, Mbak Ali. Karena potensinya masih biasa besar dan dampak ikutan multiplier efeknya juga masih sangat besar. Properti saja potensinya sudah begitu besar ya Pak, dan tadi Anda katakan multiplier efeknya ini kemana-mana juga. Dan kalau kita tadi sudah Bapak singgung sedikit juga keunggulan pendanaan syariah yang justru semakin bersinar di tengah tekanan pandemi ini, mungkin bisa dielaborasi lagi Pak Taufik kelebihan pendanaan dari dana syariah Indonesia nih, jika kita bandingkan dengan pendanaan fintech yang konvensional Pak Taufik. Ya. Oke, pertama dana syariah berskema syariah ini salah satu keunggulan dan itu terlihat sekali keunggulannya di saat pandemi kemarin di mana bisnis kondisinya lesu, disitulah syariah ini menunjukkan jati dirinya bahwa di situ dengan konsep syariah itu ada transparansi, ada azas keadilan, ada azas kejujuran, kemudian ada azas tidak saling menzolimi antara pemilik dana dengan peminjam dana. Inilah yang menunjukkan karakter khas dari syariah itu jadi menonjol di pandemi sehingga luar biasa perkembangannya. Jadi yang membedakan pertama adalah skema syariahnya yang sangat bagus dan menjunjung tinggi etika bisnis yang semua orang di dunia ini secara bisnis menginginkan itu ya. Tadi azas transparansi, keadilan, kejujuran, tidak saling menzolimi. Kemudian kedua, dana syariah ini fokus di bidang properti. Kita tahu properti itu menjanjikan imbal hasil yang tinggi, sehingga imbal hasil yang kita bagikan kepada atau kita tawarkan kepada pemilik dana ini pun juga relatif tinggi. Jadi bisa dibayangkan di saat pandemi seperti ini, di mana instrumen-instrumen pendanaan produktif lain belum bisa sebesar dana syariah, kita masih bisa di kisaran 15 sampai saat ini sampai 18 setara setahun, dan itu imbal hasilnya syariah. Jadi kelebihan kedua adalah imbal hasilnya yang tinggi, yang kita masuk ke bisnis properti yang memang menjanjikan imbal hasil yang tinggi gitu. Jadi seperti itu kurang lebih keunggulan ya dari dana syariah, skemanya yang syariah, dan kita masuk di bidang properti yang bisa menghasilkan imbal hasil yang tinggi, dan di sisi lain kita bisa mendapatkan agunan berupa fixed asset property, yang mana fixed asset property ini kita tahu salah satu dari beberapa agunan yang terbaik itu properti karena nilainya dari waktu ke waktu naik gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Mbak Alin. Lengkap ya Pak, ada underlying-nya, imbal hasilnya juga cukup menjanjikan, kemudian prinsip-prinsip syariah keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Nah, Pak boleh diberi gambaran bagaimana basis lender atau pendana di dana syariah ini dan trennya seperti apa nih Pak untuk lender atau pendana di dana syariah? Ya, yang menarik karena kita menggunakan teknologi yang mana dengan mudah orang bisa mendownload dana syariah.id melalui iOS atau Android. Nah, di mana yang kita juga sama-sama tahu sekarang ini gadget itu sudah dimiliki hampir seluruh penduduk Indonesia yang notabene 87%-nya beragama Islam gitu ya. Walaupun dana syariah ini tidak hanya khusus untuk Muslim, tapi paling tidak dari 87% masyarakat yang berpenduduk Muslim ini menginginkan ya pendanaan yang produktif sesuai dengan keyakinannya yaitu syariah. Jadi basis member dana syariah ini karena teknologi maka 60% lebih oleh orang-orang yang berusia muda kita kata begitu. Jadi 35 tahun ke bawah dari mulai 17 karena memang persyaratannya harus ada KTP sampai 35 tahun itu yang paling banyak, lebih dari 60%. Baru sisanya itu yang 35 tahun sampai usia pensiun. Tapi yang menarik, jumlah dana yang disalurkan melalui dana syariah, melalui aplikasi dana syariah, komposisinya terbalik. Jadi anak-anak muda ini mungkin karena memang penghasilannya belum cukup mapan, belum semapan yang usia
senior yang di atas 35 tahun, maka jumlahnya memang 60% pendana adalah anak muda, tapi kalau nilai pendananya sebagian besar justru oleh yang 45 tahun sampai pensiun, karena mungkin yang usia senior, lebih senior ini memindahkan deposito atau punya simpanan uang, tabungan dan lain-lain yang bisa mereka pindahkan ke dana syariah karena lebih produktif dan lebih sah ya sesuai dengan keyakinan. Itu komposisinya kurang lebih seperti itu, Mbak. Ya, itu alasan-alasan mereka tertarik untuk menjadi pendana di platform dana syariah ya Pak Taufik. Tadi sudah Anda sebutkan nih soal imbal hasil pendanaannya Betul. ini cukup menarik ya, sekitar 15-18%. Mungkin bisa dielaborasi lagi Pak Taufik, ini apa yang menjadi pembeda imbal hasil sekian, kemudian ada imbal hasil yang berbeda, apakah juga menggunakan sistem pemeringkatan atau rating seperti itu atau seperti apa Pak sistem yang diterapkan di dana syariah? Ya, oke. Memang ke depan dalam waktu dekat kami mulai menerapkan rating sesuai dengan mitigasi resiko yang dilakukan oleh tim dana syariah. Jadi nanti kami akan membagi menjadi 3 besar supaya sederhana. Jadi ada A, B, C gitu. A itu yang low risk, kemudian medium risk, dan kemudian yang berikutnya lagi. Itu dalam waktu dekat akan kami sampaikan, akan kami buat seperti itu. Tapi yang sekarang sudah berjalan, itu perbedaan rate itu lebih ke aspek pada saat tim dana syariah menegosiasikan imbal hasil ini ke borrower. Karena borrower yang akan mendapatkan pendanaan ini sudah punya pembeli yang fix, pembeli unit properti yang fix. Jadi developer yang mengajukan pendanaan ini sudah ada calon pendana, dan karena pembelinya sudah fix, harganya juga sudah fix, keuntungan mereka juga fix. Nah, dari keuntungan itulah yang kami negosiasikan, boleh nggak 15% atau 18% kita berikan kepada pemilik dana. Nah, hasil negosiasi itulah yang membuat ada variasi imbal hasil yang kami tawarkan. Ada yang kami negosiasinya menghasilkan 15% imbal hasil buat dana, ada yang kami bisa menghasilkan 18%. Nah, gambarannya seperti itu. Borrowernya ini berarti rata-rata pelaku usaha di industri properti ya Pak? Apakah juga ada individual Pak? Saya penasaran. Betul. Ya, pelaku usaha properti itu bisa individu, ya, bisa juga PT gitu. Jadi bisa individu, bisa PT. Yang penting dia bisnisnya adalah jual beli properti atau developer properti atau ya masih di bidang properti. Kenapa di bidang properti? Karena memang kami nantinya di ujung mensyaratkan adanya agunan berupa fixed asset untuk menjamin keamanan dari sisi pemilik dana. Jadi seperti itu. Iya, yang kami penasaran juga ingin tahu nih Pak Taufik soal screening untuk penerima pendanaannya berarti. Ya. Screening untuk borrowernya nih apa, seperti apa prinsip risk management yang diterapkan sehingga juga prinsip-prinsip syariahnya jadi tetap juga bisa dijunjung seperti itu Pak. Ya. Nah, pertama kita melakukan mitigasi resiko di sisi calon borrower dengan menganalisis pertama proyek propertinya, apakah visible untuk mendapatkan pendanaan. Pertama proyeknya. Kemudian kedua kita juga menganalisis karakter dari individu borrowernya. Kalau itu PT diwakili oleh pengurusnya. Kita cek satu persatu. Nah, alhamdulillah di era teknologi ini itu tidak sulit. Kita tidak harus mengambil data-data yang private, yang privasi, Mbak, tapi kita bisa mendapatkan hasil seberapa besar willingness to pay orang-orang ini yang terlibat di dalam perusahaan ini atau individu itu, dan seberapa besar ability to pay-nya, kemampuan bayarnya kalau kita lihat dari sisi proyek-proyek propertinya. Kemudian sisi syariah ini menonjol di dalam hal transparansi dari rencana penggunaan dana itu. Jadi kita minta transparansi, kejujuran dari sisi borrower untuk menunjukkan berapa besar harga pokok dan lain-lain, kemudian seberapa besar keuntungan gitu ya. Nah, keterbukaan itulah yang kita pakai prinsip-prinsip syariah. Kemudian juga kita sampaikan bahwa ini menggunakan akad
kalau di dalam syariah namanya murabahah. Murabahah itu berbagi hasil atas transaksi jual beli, di mana kita menerapkan khususnya di dana syariah itu pembelinya sudah pasti. Dengan pembeli yang sudah pasti, harganya sudah pasti. Sehingga kita langsung menegosiasikan berapa margin yang bisa kita share untuk pemilik dana. Disitulah yang menyebabkan dana syariah di dalam aplikasinya mencantumkan imbal hasil yang fix gitu. Mungkin banyak orang yang menyalahpahami itu dengan cara menganggap wah ini hasilnya fix seperti bank konvensional gitu. Karena kalau syariah yang pada umumnya mereka tahu, masyarakat tahu itu yang akadnya musyarakah, yang imbal hasilnya belum pasti. Tapi di dana syariah mengambil satu sisi yaitu murabahah, di mana pembelinya sudah pasti, sehingga keuntungannya sudah pasti, itulah yang kita negosiasikan. Sehingga di dalam aplikasi kita bisa lihat ada imbal hasil yang angkanya pasti, 15% setara tahun atau 8% dan seterusnya. Begitu Mbak Ali. Iya, Pak Taufik, kita tahu sebenarnya Indonesia ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tapi untuk porsi pasar keuangan syariahnya sendiri masih belum sebesar itu. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang membuat masyarakat kita masih belum terlalu aware seperti itu dengan pendanaan syariah? Ya, ya, kita bersyukur di era teknologi ini sumbangan terbesar teknologi ini adalah inklusi ya, dari sisi memudahkan akses orang yang di desa sekalipun saat ini tidak harus datang ke kota, ke bank syariah untuk melakukan transaksi pendanaan. Sehingga kita tidak heran katakan 3 tahun yang lalu gitu ya, itu pertumbuhan pendanaan syariah belum sebesar saat ini karena kemajuan teknologi belum semaju saat ini. Nah sekarang dengan adanya teknologi, orang-orang yang ada di pinggir-pinggir kota gitu ya, tidak harus di kota-kota besar, itu dia tidak harus datang ke kota untuk ke bank syariah atau ke institusi pendanaan syariah untuk mendapatkan pendanaan atau memberikan pendanaan yang dulu tidak bisa dilakukan gitu ya, tapi sekarang bisa dilakukan dengan hanya cukup mendownload katakanlah misalnya dana syariah ini, mereka tetap di desanya, tetap di pinggir kota, bahkan di tengah laut sekalipun, kalau itu mendapatkan akses internet ini sudah bisa. Sehingga tidak heran sekarang ini kita boleh optimis bahwa pendanaan syariah yang tadinya berkutat di bawah 10% ya, mungkin ada yang mengatakan 6%, saat ini ada yang 7%, ada yang versi 8%, intinya di bawah 10%. Tapi pertumbuhannya luar biasa karena adanya teknologi. Salah satu contoh, pertumbuhan pendanaan di fintech konvensional yang 2019 ke 2020 113%, pertumbuhan di pendanaan dana syariah itu 300%. Jadi pertumbuhan inilah yang kita syukuri bahwa ini kontribusi dari akses teknologi yang makin inklusif sehingga orang bisa tidak harus datang secara fisik kantor, tidak harus datang di saat hari kerja, jadi jam berapapun bisa, 24 jam gitu ya. Tidak harus hari kerja, tidak harus hari kerja ya betul. Tidak harus hari kerja, tidak harus datang ke kantor atau ke bank gitu ya. Bisa melakukan transaksi pendanaan. Itulah yang menyebabkan pertumbuhannya menjadi cepat. Jadi walaupun sekarang ini memang masih di bawah 10%, tapi kami pelaksana atau penyelenggara layanan pendanaan ini yang syariah itu sangat optimis bahwa ini akan tumbuh luar biasa cepat sekali dan akan segera dalam 2, 3, 4 atau 5 tahun lagi bisa lebih dari 25%. Dan yang kami bersyukur bahwa memang skema syariah ini bukan hanya untuk orang muslim ya, tapi untuk seluruh masyarakat dunia semua itu bisa melakukan skema syariah karena skema syariah ini skema yang universal yang tadi saya sampaikan, etika moral bisnisnya sangat tinggi, keterbukaan, kejujuran, azas keadilan, tidak saling menzolimi antar pihak, itulah yang menarik sehingga yang non muslim pun juga banyak melakukan skema-skema syariah karena aspek moralnya yang tinggi tadi. Begitu Mbak Alin.
Oke, tadi sudah Anda sebutkan juga proyeksinya cukup optimistis dalam 5 tahun ke depan untuk perkembangan pendanaan syariah di tanah air. Nah, kemudian sejalan dengan pertumbuhan di bisnis fintech P2P lending juga, baik yang konvensional maupun dengan yang syariah. Seperti apa sih Pak dari Dana Syariah sendiri untuk menyikapi persaingan yang ada, apalagi memang pada saat ini untuk pendanaan aplikasi melalui online ini ada stigma-stigma juga yang negatif seperti itu akibat pelaku-pelaku yang sebenarnya ilegal yang tidak punya izin tapi tetap beroperasi dan saat ini memang OJK tengah berupaya membersihkan mereka. Seperti apa nih Pak menyikapi persaingan? Ya, oke. Kita bisa mundur sedikit dari sisi sebelum persaingan itu kita bicarakan dulu potensi market. Jadi sekarang ini ada tren yang mengglobal, bukan hanya di Indonesia. Orang lari rame-rame ke halal lifestyle, ke syariah lifestyle ya. Dan itu bukan hanya orang Muslim, karena memang halal lifestyle dan syariah ini untuk semua umat manusia ya. Nah, dengan pergerakan itu menciptakan permintaan yang luar biasa besar, termasuk di Indonesia sendiri gitu ya. Nah, permintaan yang besar ini ternyata tidak mampu dilayani oleh pemain-pemain atau penyelenggara-penyelenggara yang menyediakan fasilitas layanan syariah dan barang-barang halal. Sehingga banyak sekali yang ingin menjadi penyelenggara-penyelenggara itu karena ingin memanfaatkan potensi pasar syariah yang luar biasa ini. Tapi sayangnya di sisi lain, penyelenggara-penyelenggara yang bisa menyediakan layanan syariah maupun produk-produk halal itu tidak banyak. Sehingga banyak pemain-pemain yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum rame-ramenya orang berhijrah ini secara finansial itu dengan menyediakan aplikasi-aplikasi yang tidak bertanggung jawab, sehingga muncul ada pinjaman online yang ilegal sesuai syariah gitu ya, itu banyak sekali. Sehingga kami Dana Syariah bersama kawan-kawan di Asosiasi Fintech Syariah maupun Asosiasi Pendanaan Fintech ya, AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, itu mensupport calon startup yang ingin melakukan layanan syariah yang legal, yang bisa mengajukan melalui OJK supaya kita bisa melayani masyarakat ini secara bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat yang sudah ingin berhijrah finansial ini akhirnya dapat tawaran dari penyelenggara-penyelenggara yang tidak bertanggung jawab, yang tidak terdaftar di OJK. Jadi kami melalui asosiasi itu mendorong munculnya penyelenggara-penyelenggara layanan pendanaan baru yang syariah yang bisa melayani ledakan market masyarakat yang ingin berhijrah finansial dan layanan-layanan syariah seperti itu, Mbak Ali. Oke, terima kasih Pak Taufik Al-Jufri sudah bergabung bersama kami di Fintech Week CNBC Indonesia selaku founder dan CEO PT Dana Syariah Indonesia. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.